Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 hari ini? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi bersama Bu Ami. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita belajar atau mengawali aktivitas pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan keragaman, keunikan, ciri khas pakaian adat daerah, dan cara pelestariannya. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan iringan musik, tarian, kesenian daerah, dan cara pelestariannya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Yang pertama, dari Pulau Sumatera, nama pakaian adatnya Ule Balang. Dari Aceh, Ulos, Sumatera Utara, Bundo Kanduang. Dari Sumatera Barat, Indragiri, Riau, Blanga atau Kepulauan Riau, Aisan Geda dan Aisan Pasango dari Sumatera Selatan, Paksian, Bangka Belitung, serta Tulang Bawang, Lampung. Kemudian dari Pulau Jawa, nama pakaian adatnya ada baju pangsi dari Banten, pakaian adat Betawi DKI Jakarta, kebaya Jawa Barat dan Jawa Tengah, kesatrian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pesaan dari Jawa Timur. Selanjutnya dari Pulau Kalimantan, nama pakaian adat baju perang dari Kalimantan Barat dan baju pengantin Bagajah Gamuling Baular Lulut dari Kalimantan Selatan. Kemudian dari Pulau Sulawesi ada pakaian adatnya Biliu dari Gorontalo, pakaian adat suku Tolaki Sulawesi Tenggara, baju ngembe Sulawesi Tengah, baju bodoh dari Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Mandar dari Sulawesi Barat. Kemudian dari Maluku, nama pakaian adat baju cele dari Maluku dan pakaian manteren Lamu dari Maluku Utara. Kemudian dari Papua, pakaian adat Ewer, Papua Barat, dan pakaian adat Papua. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib melestarikan pakaian adat negara kita sendiri agar tidak luntur atau hilang. Berikut beberapa upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya, anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin.
menghargai pakaian adat dari daerah lain, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Masih dengan upaya pelestarian pakaian adat. Selanjutnya ada mencintai kebudayaan Indonesia. Mengenakan pakaian dari daerah lain sebagai cara menghargai keragaman pakaian adat. Mempelajari budaya, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan mempraktekannya dalam kehidupan. Kemudian mengenali kebudayaan yang sudah ada. Memberikan pengajaran budaya kepada orang lain. Mengenalkan budaya ke luar negeri. Dan tidak terpengaruh kebudayaan asing. Anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang keunikan dan ciri khas pakaian adat suatu daerah. Karena masing-masing dari suatu daerah memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, untuk yang pertama kita akan mengenal keunikan dan ciri khas pakaian adat dari Minang. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkulua. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabuwe. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas yang disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang keunikan dan ciri khas pakaian adat dari Bali. Pakaian adat wanita berciri khaskan menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulang pasang, dan selendang. Pakaian pria berciri khaskan menggunakan penutup kepala berupa udeng, memakai baju berupa jas berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, kamen, saput, keris, serta selendang. Untuk selanjutnya, keunikan dan ciri khas pakaian adat dari Kalimantan Barat. Baju adat dari Kalimantan Barat disebut King Baba untuk pria dan King Bibinge untuk wanita. Keunikan baju adat ini terletak pada bahan pembuatannya, yakni dari kulit kayu ampuro atau kapuo. Keunikan lainnya adalah pelengkap hiasan baju adat yang digunakan, yakni bulu burung enggang. Nah, anak-anak, untuk pakaian adat, mungkin Bu Ami hanya bisa memberikan beberapa contoh dari beberapa pulau saja. Anak-anak nanti bisa mencari juga keunikan-keunikan pakaian adat dari pulau lain. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang keragaman tari daerah. Indonesia kaya akan kesenian daerah. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Tari Nusantara adalah tari yang hidup dan berkembang serta dipelajari dan dipentaskan di seluruh daerah Nusantara. Contoh tari daerah di Indonesia dari Provinsi Sumatera Utara antara lain ada Serampang 12 dan Tortor. Dari Kepulauan Riau ada Zapin, Joget, Dangong. Kemudian ada tari tradisional dari Provinsi Kalimantan Utara, Kancet Ledo. Kemudian tari tradisional dari Provinsi Sulawesi Tengah antara lain Lumenso dan Pule Cinde. Dan masih banyak contoh-contoh
nama tarian daerah dari berbagai pulau dan provinsi lainnya. Anak-anak bisa melihat, mencari di buku lain untuk menambah wawasan kalian. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak dasar tari daerah. Setiap tarian memiliki gerakannya sendiri yang membedakannya dengan tarian lainnya. Ada beberapa gerakan dasar dalam tarian. Gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerak kepala, gabungan dari gerak kaki, gabungan dari gerak badan, dan gabungan dari gerak tangan. Bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu daerah beragam, yaitu gerak yang lemah lembut, gerakan mengentak, dan gerakan yang memerlukan ruang luas atau sempit. Tempo dari gerakannya pun juga beragam, antara lain cepat, sedang, lambat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari gerak dasar kepala. Adapun gerak dasar kepala antara lain, yang pertama ada kedet, yaitu gerakan kepala seolah menarik dagu. Yang kedua ada geduk angka 8, yaitu gerak kepala dengan memfokuskan putaran dagu seolah menulis angka 8 dengan diakhiri gerak kedet. Kemudian yang ketiga ada galiaur, yaitu gerak alus pada kepala yang dimulai dari menarik dagu, kemudian ditarik dengan leher, kembali ke arah tengah, diakhiri dengan kedet. Kemudian beberapa gerakan dasar tangan, antara lain yang pertama ada ngiting atau nyekiting, yaitu posisi tangan dengan ibu jari menempel pada jari tengah membentuk bulatan. Kemudian yang kedua ada ngerayung, bentuk gerak tangan dengan posisi ibu jari menempel pada telapak tangan dan keempat jari berdiri dengan posisi jari-jari rapat. Dan yang ketiga nyempurit, yaitu posisi jari-jari tangan hampir sama dengan nyiting, hanya saja posisi ibu jari menempel pada sisi jari tengah, sedang jari yang lain posisi ditekuk. Kemudian yang keempat ukel, yaitu gerakan tangan dengan memutar pergelangan tangan berlawanan arah jarum jam dengan posisi tangan ngiting. Adapun beberapa gerak dasar tari antara lain mendak, yaitu posisi lutut kaki ditekuk atau merendah. Kemudian serisik adalah posisi atau gerakan lari-lari kecil dengan posisi kaki jinjit dan mendak atau lutut ditekuk. Kemudian yang tiga ada debek, adalah menghentakkan telapak kaki bagian depan. Kemudian yang keempat gejuk, adalah menghentakkan kaki bagian telapak kaki ke belakang kaki yang menjadi tumpuan. Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan melalui beberapa upaya berikut ini. Yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Yang kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Yang ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Dan yang keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat. Dan yang kelima,
mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang iringan musik tarian daerah. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya, yaitu tentang informasi penting dalam teks non-fiksi. Perhatikan hal-hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. Jangan mengurangi atau menambah informasi di luar isi teks yang dibaca. Jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu, lalu jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. Gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Informasi penting dalam teks non-fiksi dapat disampaikan secara lisan. Langkah-langkah yang dapat kalian lakukan saat menyampaikan informasi penting dalam teks sama dengan saat kamu menjelaskan isi teks secara tertulis. Demikianlah anak-anak penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah tersampaikan tadi, yang disimak anak-anak, dapat dimengerti dan dipahami. Bapak Ibu Guru mengucapkan terima kasih buat anak-anak semua yang telah bersemangat menyimak video pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa, setelah ini silakan anak-anak mengerjakan tugas yang telah diberikan Bapak Ibu Guru. Anak-anak yang hebat pasti melakukan dan mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Walaupun masih belajar di rumah, tetap semangat ya. Terima kasih. Dan marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.